Mari silakan Bu Betty. Ya, di Tuhan. Shalom semua ibu-ibu di seluruh Halo. Indonesia, baik Halo. DKWN maupun DKWD dan DKWW yang ada, sampai kepada pengurus kaum wanita dan seluruh wanita terpuji di seluruh Indonesia yang mengikuti Zoominar pada siang hari ini. Kita mengucap syukur ada waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Puji Tuhan, kita akan memulai acara kita akan berdoa bersama-sama sebelum nanti saya serahkan kepada Ibu Farina dan selanjutnya kepada Ibu Heni. Ibu Farina akan memperkenalkan profil pembicara kita siang hari ini. Mari kita akan mengucap syukur kepada Tuhan, berdoa supaya Tuhan memberkati kita semua yang sudah hadir siang hari ini. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat berkat-Mu, kasih setiamu Tuhan ada di dalam kehidupan kami, memasuki minggu kedua di bulan April, mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan. Suminar demi suminar sudah kami lewati, dan siang hari ini pun kami akan diberkati melalui suminar yang akan dibawakan oleh Ibu Heni. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu, biar kiranya Tuhan akan memberkati semua wanita-wanita terpuji yang mengikuti acara ini dan juga pembicara kami, bahkan jaringan kami, semuanya kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Engkau akan memberkati Tuhan, tidak ada gangguan, tidak ada hal-hal yang berarti akan membuat Zoominar ini terhenti, tetapi akan berjalan dengan baik. Semuanya boleh mendapatkan sinyal dengan baik, semua suara dengan baik boleh diterima sampai kepada daerah-daerah yang terpencil sekalipun Tuhan, sehingga semuanya ini boleh menjadi berkat untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, menyerahkan semua ibu-ibu, wanita-wanita terpuji yang mengikuti kegiatan siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, memberkati acara ini Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya serahkan buat Bu Farina. Shalom ibu-ibu sekalian. Senang sekali siang hari ini bisa bertemu kembali pada seminar kita pada siang hari ini. Seminar kita pada siang hari ini berjudul Mengelola Stres dan Kesehatan Mental dengan narasumber Dr. Heni Wirawan M.Hum, psikolog dan psikoterapis. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae daripada Ibu Heni Wirawan. Ibu Heni Wirawan adalah putri Bapak Stefanus Wirawan, Sekum GSJA Bapak Stefanus Wirawan pada zaman Pak Kaihato. Beliau melayani di GSJA Batu Tulis, Jakarta saat ini. Ibu Heni Wirawan adalah seorang psikoterapis dan psikolog senior yang telah menangani beragam kasus kesehatan mental selama kurang lebih 30 tahun ini. Luar biasa, terutama depresi, kecemasan, stres kerja, pernikahan, dan relasi dalam keluarga, serta kasus-kasus dalam dunia pendidikan yang sekarang ini sedang marak ya. Tanpa berpanjang lebar, kami lanjutkan. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 psikologi dan S2 di bidang kajian gender dan kajian wanita dan gender dari salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia, dan S3 dalam bidang Christian Ministry in Healing dan Counseling serta Christian Leadership and Entrepreneurship dari perguruan tinggi di Amerika Serikat. Saat ini beliau pemegang sertifikasi trainer psikoterapi, Cognitive Behavioral Therapy, dan Client Center Therapy dari Belanda. Selain itu juga sertifikasi praktisi Positive Psychology, Emotional Freedom Technique, dan Mindfulness, NLP atau Neuro Linguistic Programming, hipnoterapi, dan Master Life Coaching dari beberapa lembaga di USA. Luar biasa sekali. Tanpa berpanjang lebar, mari kita sambut Ibu Heni Wirawan dengan seminar pada siang hari ini. Terima kasih Ibu Dr. Gigi Verina yang saya cintai dan semua ibu-ibu wanita terpuji di seluruh Indonesia, GSJA di seluruh Indonesia. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan ibu-ibu semua setelah
tahun lalu ya, kalau saya tidak salah terakhir saya bicara di antara para ibu juga dalam seminar serupa, tapi judulnya tentu saja berbeda. Ralat sedikit tadi informasi mengenai ayah saya, almarhum Pendeta Stefanus Wirawan, dulu menjadi wakil ketua BPP eh, di masa Pak Kaihatu, Pendeta Kaihatu, ya. Dan saya juga saat ini dipercaya Tuhan untuk menjadi ketua Badan Pembina dari Sekolah Teologia di Jakarta, Akademi Teologia Amanat Penuaian Terakhir. Di samping saya memimpin sebuah lembaga pengembangan sumber daya manusia, Meliora Consulting and Learning Academy. Itu pengantar singkat saja untuk ralat dan tambahan ya Bu ya. Oke, hari ini kita mau bicara mengenai stres. Ada yang sedang stres saat ini? Saya sering sekali mendengar kata, aduh saya stres, aduh saya stres. Tapi barangkali kita mesti menelusuri lebih jauh, stres itu apa dan apa dampaknya bagi kesehatan mental, tapi juga ternyata bagi kesehatan fisik ya, ibu-ibu sekalian, dan bagaimana kita akan mengelolanya. Jadi yang akan kita pelajari pada siang hari ini dalam waktu yang relatif terbatas, kita akan memahami tentang stres itu apa, penyebabnya apa, itu yang saya sebut sebagai stresor, lalu dampak stres terhadap kesehatan fisik dan mental, serta bagaimana cara-cara praktis yang saya yakin bisa diterapkan di rumah, di berbagai tempat oleh ibu-ibu sekalian, untuk mengelola stres kita demi kesehatan mental kita. Ya, sudah siap ya? Oke, kalau bicara mengenai stres, ini sebenarnya adalah respons. Jadi tubuh kita itu bereaksi, ada respons secara fisiologis, jadi dari tubuh kita, secara kognitif, cara berpikir kita, emosi kita, serta perilaku kita. Jadi ada 4 respon dari seluruh organ tubuh kita, termasuk pikiran dan perasaan, plus kelakuannya yang kita sebut sebagai stres. Ya, kenapa? Karena menghadapi tuntutan atau tekanan dari lingkungan yang dianggap, jadi saya garis bawahi, dianggap menantang atau mengancam. Jadi kalau tidak dianggap menantang, tidak dianggap mengancam, orang biasanya belum stres. Tapi kalau sudah dianggap menantang atau mengancam, maka muncullah semua respon stres itu. Ya, nanti kita akan lihat modelnya, responnya seperti apa, dan nanti boleh dihitung. Wah, saya stresnya lumayan nih ternyata. Jadi awalnya adalah anggapan. Kalau tidak dianggap, tidak jadi stres. Tapi kalau dianggap stres, dianggap membahayakan, mengancam, menekan, maka jadi stres. Jadi ini bicara soal bagaimana kita menilai sesuatu, menilai situasi kondisi yang ada di sekitar kita, ya. Nah, bahasa Inggrisnya disebut appraisal, jadi nanti saya akan gunakan kata appraisal itu juga ya. Penilaian ini sifatnya subjektif, ibu-ibu sekalian, terhadap peristiwa atau situasi, termasuk potensi ancaman yang mungkin ditimbulkan. Maksudnya subjektif ini tergantung individunya. Jadi kalau si A sudah merasa dia terancam, dia sudah lebih dulu stres. Sementara si B masih nyanyi-nyanyi, masih tawa-tawa, masih senyum-senyum, ya, karena buat dia itu belum sampai levelnya untuk terancam, begitu ya. Jadi sifatnya memang subjektif, sehingga kalau ada orang masih senyum-senyum, yang satunya sudah gelisah, jangan marah yang gelisah, kok kamu senyum-senyum saja, ya karena buat dia belum sampai waktunya. Nah, ada 2 macam penilaian, saya sebut sebagai primary appraisal dan nanti ada secondary appraisal. Ya, mula-mula ini ada penilaian awal nih, primary nih, ya. Jadi untuk menentukan terjadi di alam pikir kita, ya, apakah situasi tersebut berpotensi membahayakan, menguntungkan, atau netral. Jadi nggak bahaya tidak, untung tidak gitu. Jadi sebenarnya ketika menghadapi sesuatu, pikiran kita tuh langsung melakukan scanning gitu. Ini situasinya berbahaya apa tidak ya gitu. Lalu kalau di dalam diri kita itu ada sesuatu pengalaman masa lalu yang dekat dengan itu, akhirnya kita akan katakan ya bahaya, misalnya seperti itu. Atau
enggak, biasa aja. Ya. Konsekuensi dari situasi ini bagi saya, oh nggak ada, oke ya, atau wah bahayanya besar begitu ya. Apakah saya memiliki alasan untuk merasa terancam? Ya, itu pertanyaan berikut. Oh ada, ini akan membahayakan apa begitu kan? Nah, makanya mulailah seseorang menilai ini sebagai berbahaya ya. Nah, kemudian ada evaluasi lanjutan mengenai sumber daya yang tersedia. Ini yang kita sebut sebagai secondary appraisal. Setelah menilai situasinya, lalu kita mulai memeriksa, saya punya sumber daya apa? Ada dukungan buat saya, bantuan apa yang saya bisa terima, keterampilan apa yang saya punya untuk menghadapi bahaya itu. Kalau Mohon maaf, Bu Heni, ditunggu sebentar ya. Suaranya kok terputus-putus ya Ibu Heni? ya Ibu, saya tadi ternyata sinyalnya mengalami situasi berbahaya. Saya ulang, boleh saya ulang? Jadi dari situasi appraisal ya, tadi saya sebut sebagai appraisal, dan di sini saya bisa sampai sebentar, ini. Oke, sebentar ya, ini ternyata terjadi kemacetan. Oke, saya ulang ya Ibu-Ibu, mohon maaf ya. Eh, saya tadi sudah sebutkan bahwa awalnya itu adalah penilaian. Jadi ketika tidak dinilai sebagai mengancam, maka individu yang bersangkutan masih merasa nyaman, ya. Tapi kalau sudah dinilai sebagai berbahaya, maka kemudian akan muncul respon-respon yang tertentu untuk menggambarkan bahwa dia sedang stres, ya. Jadi penilaian ini ada dua macam, ada primary appraisal, ini penilaian awal, manusia itu akan memperhitungkan, memperkirakan apakah situasinya berbahaya, ada konsekuensinya kah bagi saya, ya, dan apakah saya punya alasan untuk merasa terancam. Kalau dia pernah punya pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan, maka mungkin untuk merasa berbahaya ini akan lebih cepat dibandingkan orang lain yang tidak pernah punya trauma di masa lalu, ya. Nah, kemudian setelah dia mengatakan, oh berbahaya, oke, lalu akan ada secondary appraisal. Dia akan mengevaluasi lebih lanjut sumber daya apa yang tersedia bagi saya untuk menghadapi ancaman tersebut. Bagaimana kemampuan saya untuk menghadapi stres, mengatasi stres. Jadi di sini dia akan memperhitungkan saya punya dukungan dari siapa, ada keuangan yang memadai apa tidak, saya punya keterampilan apa saja, lalu bagaimana cara terbaik saya untuk menangani masalah ini. Kalau ternyata, oh saya ada, mungkin stres levelnya akan berkurang, menurun. Tapi kalau, waduh saya tidak punya siapa-siapa, tidak ada yang mendukung saya tidak punya keterampilan yang memadai, maka kemudian stresnya menjadi tinggi, begitu ya. Nah, ibu-ibu sekalian, kebanyakan orang ternyata tidak menyediakan waktu yang cukup untuk melakukan penilaian secara cermat, karena memang itu proses yang terjadinya dengan sangat cepat ketika kita menghadapi sesuatu. Kenapa tidak menyediakan waktu yang cukup? Mungkin karena dia tidak terlatih, mungkin karena tidak tahu sehingga tidak melatih diri ya, bahwa dia sebenarnya bisa melakukan proses itu sebelum buru-buru merasa berbahaya, mengalami kecemasan yang berlebihan. Jadi akhirnya dia akan membiarkan emosi yang dominan ya, sehingga tidak sempat lagi berpikir menjadi mendalam. Jadi langsung jantungnya berdebar-debar dan sebagainya. Nah, biasanya orang-orang yang punya pengalaman traumatis itu yang akan lebih cepat melakukan pembiaran secara emosional. Padahal kalau kita perhatikan
stres itu tidak selalu negatif, Ibu-ibu, ya. Ada istilah eustress, artinya ini stres yang sebenarnya memberikan dorongan, memotivasi untuk mencapai tujuan, untuk menghadapi tantangan atau beradaptasi dengan situasi baru. Misalnya, kalau ada pekerjaan baru, kita baru masuk kerja nih. Ya, sebelum kerja kan kita deg-degan juga kan. Kenapa? Aduh, nanti gimana ya di kantor? Nanti teman-temannya bagaimana ya? Nanti pekerjaan saya bagaimana? Stres pasti. Tetapi itu yang disebut stres yang baik. Karena memang akan mendorong kita menghasilkan karya, akan mendorong kita untuk berupaya lebih baik, begitu ya. Tapi kalau sudah menjadi distress, ya, nah itu yang akhirnya mengganggu kehidupan kita, membuat kita jadi mengalami penyakit atau mungkin mengalami kegelisahan, jadi tidak bisa konsentrasi dan sebagainya. Distress ini adalah stres yang muncul ketika kita merasa tertekan oleh situasi yang kita anggap mengancam atau tidak dapat kita atasi, ya. Ya, nanti beberapa contohnya kita akan perhatikan. Nah, ini yang saya maksudkan sebagai contoh, ya. Ada kita sebut sebagai stresor, ya Ibu-ibu ya. Jadi ini termasuk juga penelitian saya di tahun 2012. Waktu itu memang tidak menyeluruh se-Indonesia. Tetapi kemudian saya bisa menilai ternyata memang ada perbedaan ya dibandingkan stresnya bapak-bapak laki-laki dengan stresnya perempuan, termasuk ibu-ibu. Salah satu yang paling menonjol dalam stresor bagi perempuan adalah urusan rumah tangga, ya. Tanggung jawab keluarga itu lebih dinilai sebagai stres oleh perempuan. Ya, termasuk mengurus anak, mengurus rumah tangga, dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga. Oke, yang berikutnya tekanan pekerjaan, tuntutan pekerjaan yang tinggi, tenggat waktu yang ketat, ya, termasuk misalnya kalau ada diskriminasi di tempat kerja atau kurangnya kesempatan untuk promosi, ya. Jadi kalau misalnya dinilai perempuan itu pekerja level 2, ya, warga negara kelas 2 lah misalnya begitu, maka perempuan akan merasa lebih stres dibandingkan laki-laki dalam pekerjaannya. Yang berikutnya kalau ada kekhawatiran finansial, ya, ada utang, ada ketidakpastian ekonomi, atau ada tanggung jawab finansial untuk keluarga tidak didukung pasangan. Misalnya dia ini si perempuan menjadi pencari nafkah satu-satunya dalam keluarga, suami di PHK. Jadi tidak berdua. Biasanya kan laki-laki yang utama, perempuan menolong, biasanya begitu. Nah, untuk itu maka beban tanggung jawab finansial itu melekat pada si perempuan, ya. Itu akan menambah stres bagi si perempuan. Apalagi kalau si suaminya juga malah jadi judi online, terlibat dalam foya-foya, ya, udah istrinya yang kerja, suaminya yang bagian ngabisin uang. Itu termasuk stresor yang berat bagi perempuan. Ada lagi hubungan interpersonal. Kalau ada konflik dengan pasangan, dengan teman, dengan anggota keluarga, termasuk dengan sesama warga gereja misalnya, itu pun termasuk stres dalam hubungan interpersonal. Perubahan hidup yang besar seperti perselingkuhan, perceraian, kematian orang yang dikasihi, itu pun akan menjadi stresor yang bermakna bagi seorang perempuan. Ada lagi mungkin tidak langsung ditinggalkan selamanya, tapi ada istilah emptiness syndrome, sindrom sarang kosong. Ini biasanya terjadi kalau ibu-ibu anaknya mulai ke sekolah di luar kota, mulai kerja di luar kota, ya, atau menikah pindah negara gitu kan. Masih hidup anaknya, tapi sebelum anak itu pergi udah nangis terus-terusan. Aduh, ntar gimana kalau saya kehilangan anak saya, ntar saya nggak punya teman jalan-jalan, mau ngobrol sama siapa dan sebagainya. Apalagi kalau tinggalnya jauh sampai di belahan dunia lain, ya. Kalau cuma di Singapura mungkin dekat, ya, bedanya cuma beberapa jam. Australia dekat begitu kan. Tapi kalau sudah Amerika, waduh,
Gimana itu? Saya malam, dia siang. Saya pagi, saya sore, dia sudah pagi begitu. Ini komunikasinya bagaimana? Stres ya, itu terjadi kalau ada perubahan hidup yang besar. Contoh lain kalau ada masalah kesehatan ya. Kalau kita menghadapi penyakit kronis atau masalah kesehatan mental, bisa jadi kita yang mengalami atau orang-orang di dalam rumah kita. Stres yang terkait dengan kesehatan reproduksi ini khas perempuan ya, laki-laki tidak mengalami ini. Misalnya kalau ada masalah dalam kehamilan, persalinan, atau menopause, menjelang menopause atau selama menopause, ada aja ceritanya, bikin stres ya. Dan satu lagi, dengan harapan sosial dan budaya, apalagi kita tinggal di Indonesia, banyak sekali tuntutan. Ada tekanan memenuhi standar kecantikan, peran gender. Perempuan kan mestinya begini, kamu tuh kurang perempuan, seperti itu. Stres ya buat sebagian orang. Ada harapan menjadi perempuan sempurna dalam berbagai aspek kehidupan. Harus bisa berkarir, berkeluarga, dan sukses dalam pelayanan. Harus sempurna, dan itu menekan sejumlah perempuan yang merasa tidak memenuhi standar tertentu. Belum lagi dengan medsos ya ibu-ibu, ada perbandingan sosial dengan teman sebaya, dia scroll, lihat, aduh teman saya sudah begini, aduh dia baru pulang dari luar angkasa, seperti itu ya. Dan itu akhirnya menimbulkan tekanan tersendiri, padahal siapa yang suruh ya merasa tertekan. Kalau tidak lihat kan nggak apa-apa, ya kan? Nah, udah begitu kan, ada juga tuntutan menjadi perempuan beriman dalam krisis kehidupan. Yang lebih celakanya kalau dia ketemu dengan rekan-rekan di sekitarnya yang jadi hakim tiba-tiba ya. Kamu kurang doa kali, puasa makanya, kamu tuh kurang deket sama Tuhan dan sebagainya. Padahal dia doanya udah sampai jengking begitu ya, udah sampai terus-terusan begitu kan. Padahal seperti itu, tapi mungkin belum waktunya untuk menemukan jawaban Tuhan, tapi sudah dihakimi begitu rupa dan itu menimbulkan stres tersendiri ya. Nah, stres ini sebenarnya kita bisa pilah dua. Ada stres jangka pendek yang kita sebut stres akut, ya. Jadi kalau masalahnya selesai, stresnya hilang, sudah. Tapi juga ada stres kronis, ini yang berkepanjangan, yang ya mudah-mudahan selesai, tapi biasanya itu jangka waktunya panjang, begitu ya. Ini berkelanjutan, waktunya lama. Nah, contoh stres akut, kalau ada tuntutan pekerjaan mendadak, tiba-tiba mesti ada deadline, wah stres ya. Tapi deadline-nya selesai, tugasnya disubmit, udah nggak ada stres lagi, begitu kan? Sementara kalau urusan rumah tangga, tanggung jawab yang macam-macam, atau ada masalah kesehatan ya yang nggak cepat selesai, jangka panjang, itu akan menimbulkan stres kronis namanya ya. Oke, nah selanjutnya ketika seseorang stres, tubuh itu merespon dengan melepaskan hormon adrenalin dan kortisol. Jadi tubuh kita itu dipersiapkan untuk fight or flight, pilihannya dua, menghadapi atau kabur ya. Sekarang lagi musim hashtag kabur aja dulu. Nah, itu bagian dari respon ya, kabur ya, melarikan diri begitu. Tapi kadang-kadang kita juga bisa menghadapinya. Nah, tubuh kita ini menghitung kita ini mau kabur atau mau menghadapi ya ketika ada ancaman. Nah, ibu-ibu yang saya kasihi, adrenalin kalau level rendah sebenarnya berguna ya untuk meningkatkan kewaspadaan kita, memperbaiki fokus mental, nggak membuat kecemasan yang berlebihan. Tapi kalau sudah dalam level stres, adrenalinnya meningkat, nah ini respon fight flight-nya muncul sehingga ada energi tambahan ya, baik untuk melawan atau untuk melarikan diri. Nah, kalau berlebihan tentu saja bikin cemas atau panik ya dan pada akhirnya jadi mengganggu kesehatan kita. Sementara kalau kortisol ya, hormon kortisol ini kalau level rendah sebenarnya juga berguna membantu metabolisme gula darah secara stabil ya, mengatur metabolisme. Juga mendukung fungsi sistem imun sehingga bisa meningkatkan kemampuan tubuh mengatasi stres sehari-hari. Jadi kortisol level rendah baik-baik saja
ya, menjaga keseimbangan energi dan suasana hati. Tapi kalau sudah level tinggi, kalau tadi fungsi imun didukung, ini fungsi imun ditekan sehingga akhirnya kita jadi gampang sakit, ya. Ada peningkatan berat badan juga, terutama di area perut. Apalagi karena waktu stres kita pengennya makan dan makannya pengennya yang manis-manis. Nah, makanya jadi nambah gula. Akhirnya juga nambah jadi gangguan tidur, depresi, kecemasan kronis, serta masalah kesehatan lainnya. Kalau udah jangka panjang ya bisa diabetes, orang gula terus yang masuk ya. Dan juga ada hipertensi. Ini semua potensi, belum tentu terjadi pada orang yang sama, tetapi sangat mungkin mengganggu kehidupan kita. Nah, ini saya ketemu gambar bagus sekali, menunjukkan bahwa ternyata kalau stres sekujur badan keganggu, ya, terganggu, moodnya terganggu, lalu ada peningkatan tekanan darah, ya, debar jantung meningkat, kolesterol dan risiko serangan jantung juga meningkat, ya kan? Terus sistem imun tadi menurun sehingga lebih gampang kita terkena sakit, perut gampang kram, gampang mual, semuanya terjadi. Penurunan gairah seksual juga, ya, terganggu juga untuk ketika perempuan sedang menstruasi juga terganggu, ya, dan mungkin masa nyerinya jadi bertambah, lalu juga sendi-sendi juga jadi sakit, otot-otot jadi pegel, jadi sakit, begitu kan? Dan lagi densitas tulang juga menurun, jadi lebih rapuh tulang kita, kesenggol bisa jadi patah begitu ya, kalau kelamaan tentu saja stresnya. Jadi ternyata efek stres bagi tubuh luar biasa kalau tidak dikelola dengan sehat. Ya, nggak cukup cuman itu, secara mental ada dampak kognitif. Jadi di sini ketika kita stres, pikiran kita lebih banyak negatif. Kita sulit untuk fokus, ya. Kalau ada apa, mesti pikir, wah lupa, lalu konsentrasi juga terganggu. Untuk ngambil keputusan itu sulit sekali, ya. Yang ada kadang-kadang keputusannya malah jadi impulsif, tidak dipikirkan lebih panjang, tidak rasional. Dan untuk mengingat hal-hal baru itu sangat tidak mungkin, gitu kan. Ingat satu, yang 5 lupa gitu. Untuk berpikir kreatif, wah itu lebih sulit lagi karena kalau kreatif itu membutuhkan kesempatan untuk tenang, santai, baru ide-ide yang luar biasa bermunculan. Dan biasanya ada distorsi tentang waktu. Kita waktu itu cuma 24 jam sebenarnya, tapi buat orang stres jadi terasa lambat sekali bisa, atau jadi terasanya kok cepet amat begitu. Jadi bisa dua macam, ya. Jadi secara kognitif kita juga sangat berpotensi untuk mengalami gangguan ketika kita stres. Apalagi, oh ternyata secara emosional, ketika seseorang stres, perasaan cemas dan khawatirnya akan berlebihan. Tentang apa? Tentang yang sedang dia hadapi. Bisa juga nanti tentang masa depan. Aduh, gimana anak saya kalau begini, kalau begitu. Aduh, suami saya bagaimana? Aduh, pelayanan saya. Semuanya dia mengaduh-aduh ya tentang situasi yang sedang dia hadapi. Lalu ada kemungkinan rasa putus asa muncul, frustrasi juga terjadi, gampang tersinggung. Orang belum ngomong dia udah tersinggung. Apa? Kamu ngomongin saya ya, gitu. Padahal belum tentu dia ngomongin kita, ya. Belum tentu dia pikirkan kita, gitu. Kita udah berasa, waduh, saya mau diapakan, gitu kan ya. Dan tiba-tiba bisa marah sendiri. Padahal orang lain nggak kenapa-napa, begitu. Tapi dianya sudah punya banyak, karena persepsinya negatif kan, maka secara emosional juga jadi gampang sekali terpancing kemarahannya. Di sisi lain ada juga orang-orang yang rasanya jadi terasing, kesepian, rasa tidak berdaya, tambah lagi kehilangan minat, semangat beraktivitas, diajak jalan-jalan nggak mau, diajak ke gereja nggak mau, diajak pelayanan apalagi, karena rasanya tidak ada artinya lagi saya hidup. Ini kalau sudah berkepanjangan stresnya ya, dan emosinya sangat tidak stabil, fluktuatif. Pagi bisa gembira, siang udah bisa nangis-nangis, dan balik lagi seterusnya. Memang tidak stres hari ini langsung seperti ini semuanya, tetapi kalau berkepanjangan ini sangat mungkin terjadi. Satu lagi yaitu kita bisa temukan dalam dampak perilaku. Orang-orang yang stres, khususnya yang berkepanjangan, akan mengalami perubahan pola tidur. Biasanya tidurnya gampang, ini mesti nunggu waktu gulang-guling, dan sulit sekali untuk tidur.
Ada yang mungkin tidurnya cepat, tapi bangun kembali tengah malam dan sulit sekali untuk melanjutkan tidur. Seperti itu. Ada yang tidur, bangun, tidur, bangun, tidur, bangun. Begitu juga. Sehingga pola tidurnya terganggu. Malam mungkin tidak bisa tidur, siang terkantuk-kantuk. Sehingga akhirnya pekerjaan-pekerjaan yang lain berantakan. Nafsu makan juga bisa berubah. Orang yang stres itu bisa jadi doyan makan, makannya tidak ada remnya seolah-olah. Ada juga yang kehilangan nafsu makan. Sehingga kita tidak bisa mengatakan, kamu makan terus, kamu lagi stres. Bisa jadi. Tapi orang yang stres belum tentu juga doyan makan. Ya. Produktivitas kinerja menurun karena cenderungnya orang yang stres itu menunda-nunda. Mestinya selesai besok malah jadi terlambat untuk diserahkan, ya. Mereka akan menarik diri dari interaksi sosial sehingga tidak ada yang bisa tahu dia ada di mana. Sinyal handphonenya semua dimatikan, semua peralatan elektronik yang terhubung dengan dia tutup, Instagramnya dia tutup, semuanya dia tutup, ya, sehingga dia tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun. Perilaku kemungkinan juga impulsif, karena impulsif itu artinya tidak dipikirkan lebih lanjut dampaknya, ya. Dia mau apa hari ini juga dia akan kerjakan. Misalnya uang tidak seberapa, tapi demi memenuhi ya supaya nggak stres dia belanja, klik 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 semuanya kirim untuk belanja gitu ya, check out ya. Akhirnya ternyata tagihannya jadi bengkak begitu kan, impulsif, tidak dipikirkan lebih lanjut. Nanti sekarang lagi happy karena wah saya bisa belanja, katanya dibilang retail terapi ya, tapi setelah tagihan muncul stresnya nambah karena harus bayar utang belanja. Perilaku agresif juga bisa terjadi ya. Ibu-ibu, kita seringkali dengar bahwa perempuan itu suka jadi korban kekerasan. Tetapi saya temukan juga sekarang cukup banyak laki-laki juga yang jadi korban kekerasan, kekerasan perempuan ya, karena verbal yang agresif ya, kata-kata yang kasar, atau mungkin beberapa perempuan itu juga agresif secara fisik ya, pasangannya bisa ditonjok, dipukul begitu rupa, ya nggak semua sih, tetapi itu terjadi juga, bisa karena stres, bisa juga karena yang lain. Ke anak juga begitu, mama stres, anak jadi sasaran ya. Ciri lain yaitu rentan terhadap kecelakaan. Kalau ibu udah mulai kalau jalan kesenggol-senggol ya, kecuali kalau lagi rame ya itu siapa boleh buat. Tapi kalau di rumah gitu, udah tahu rutenya gimana gitu, tapi tiba-tiba kesenggol sini, kesenggol sana, pegang gelas jatuh, pegang apa jatuh. Oh, ini sepertinya sudah mulai gejala gejala stres yang cukup berat. Jadi orang yang stres memang rentan kecelakaan, rentan cedera. Oke. Nah, ibu-ibu sekalian, stres itu perlu dikelola. Tidak bisa dihindari saja, apalagi diabaikan. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Ya, tetap pada titik tertentu stres itu seolah-olah nagih untuk diselesaikan. Karena itu, kita memang harus mengelola stres. Kenapa? Karena kita mau punya kualitas hidup yang baik tentunya ya. Kita pasti mau hidup itu bahagia, puas, bisa menikmati aktivitas sehari-hari, sehat, lahir batin, produktif, kalau menghasilkan sesuatu itu berguna, ya, kinerja kita juga bagus, lalu hubungan dengan orang lain juga tentu saja hubungan yang sehat. Karena itu kita perlu mengelola stres. Nah, saya mau ajak kita juga meninjau sebentar apa kata firman Tuhan tentang stres dan pengelolaan stres. Ayat banyak sekali, tapi izinkan saya menyajikan beberapa saja. Yang ini juga sudah sangat biasa, bahkan di banyak KW saya pikir sudah jadi ayat hafalan yang wah pokoknya udah di luar kepala lah. Yang pasti Filipi 4 ayat 6-8, saya yakin ibu-ibu banyak yang hafal. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi prinsipnya adalah kekhawatiran tentang apapun juga tidak perlu ada. Kalau kita khawatir, lebih baik kita ganti dengan doa, dengan permohonan, dengan ucapan syukur, supaya damai sejahtera Allah ada di dalam hati kita, memelihara hati dan pikiran kita. Ini obat stres, Bapak, Ibu-ibu sekalian ya. Dan penggantinya, semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu yang mestinya dipikirkan. Jadi, supaya tidak salah appraisal, tidak salah menimbang, kalau kita fokus pada hal-hal yang baik, yang mulia dan benar dan sebagainya ini
stres kita juga akan berkurang, stres kita akan menurun. Bahkan orang lain udah kadung stres, kita masih senyum-senyum karena kita percaya Tuhan menyertai kita dengan damai sejahteranya. Kalau masih khawatir juga, oh ada ayatnya lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Ya, karena tadi dibilang jangan khawatir tentang apapun juga. Oke, kita tahu, oh nggak boleh khawatir. Tapi khawatir masih ada dong. Ya, yang sisa keserahkan kepada Tuhan. Segala kekhawatiranmu kalau masih nyangkut di hatimu, di pikiranmu, serahkan kepada Dia. Sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, 1 Petrus 5 ayat 7. Kalau masih terganggu juga selain menyerahkan kepada Tuhan, pikiran khawatir kita, Tuhan Yesus sudah kasih jaminan, yuk yang rasanya letih lesu, yuk yang rasanya beban berat, datang kepada Kristus. Karena ada kelegaan. Kalaupun mau belajar untuk memikul beban, pikul bersamaku, kamu akan dapat beban yang ringan, ya, kuknya enak karena kamu jalannya sama aku. Karena aku lemah lembut rendah hati, jiwamu akan dapat ketenangan. Jadi ada langkah yang Tuhan Yesus kasih sebagai solusi untuk menghadapi stres dalam kehidupan kita. Jangan tanggung sendiri, tanggung sama Tuhan. Bahkan izinkan Tuhan menanggung bersama dengan kita. Yang letih lesu datang sama Tuhan supaya ada kelegaan. Satu lagi, kita juga tahu bahwa segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8:28. Bagi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana, maka Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi alasan untuk stres akan makin berkurang karena kita tahu Tuhan yang menjamin kehidupan kita, Tuhan yang ngerti jalan hidup kita. Kalau kita jalan sama-sama dengan Tuhan, ya stres pasti ya, namanya juga masih manusia. Tetapi kita tahu ujungnya adalah sukacita dan kebahagiaan saja. Jadi ada 4 cara mengelola stres. Saya bagi 4 ya. Yang pertama secara fisik. Ini saya pikir bisa kita praktekkan mulai hari ini. Walaupun mungkin ada yang bilang, aduh 7 jam, susah benar begitu ya. Tapi paling tidak kita coba ya. Pertama, tidur berkualitas. Berkualitas itu bukan cuma jamnya ya ibu-ibu ya. Ada orang tidur 10 jam juga tapi tidak nyenyak, buat apa? Ya, tetapi tentu saja kita mesti pastikan tidur kita itu berkualitas, tidur yang nyaman, bangunnya akan segar, bangunnya akan rasa wah enak hidup ini, ya kita bisa bangun dengan ucapan syukur, itu yang namanya tidur berkualitas. Para ahli mengatakan antara 7 sampai 9 jam. Ada yang bilang tidur saya kurang dari itu, ya asal berkualitas nggak apa-apa ya. Tetapi kalau sudah tidurnya lama dan tidak berkualitas, itu akan jadi pertanyaan, kenapa ya bisa begitu? Yang kedua, perhatikan nutrisi yang seimbang ya. Kalau dulu kita belajar 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Nah, aturlah yang kira-kira cocok untuk makan kita sehari-hari, seimbang. Dan tambah lagi hidrasinya juga cukup. Jadi asupan airnya juga masuk ya, bukan cuma makanan tapi kita pastikan minuman kita juga cukup, cairan kita cukup supaya stres kita juga terkelola. Lalu aktivitas fisik yang teratur ya, ibu-ibu yang biasa bangun pagi dan punya waktu untuk jalan pagi, lakukan. Ada yang senang fitness dan bisa ada peluang untuk fitness, silahkan. Ada yang berenang, olahraga yang lain, silahkan. Oke? Oh, tapi saya nggak bisa olahraga. Oke, setidaknya kalau nyapunya beritme gitu ya. Kiri, kanan, ya, supaya ada aktivitas yang teratur. Ya setidaknya jalan di rumah keliling-keliling aja udah 1.000 langkah, udah 2.000 langkah, ditambah-tambah nanti 10.000 juga begitu ya. Nah, yang kedua, pengelolaan stres secara kognitif. Jadi di pusat pikiran kita ya. Berdoa itu udah pasti ya. Berdoa kepada Tuhan, cerita kepada Tuhan, dan satu lagi karena kita yakin bahwa berdoa itu adalah relasi, dengarkan apa kata Tuhan untuk pesan bagi kehidupan kita. Tuhan pasti akan kasih penguatan, kasih penghiburan, kasih pertolongan. Dia akan mengingatkan bahwa Dia adalah yang luar biasa, yang maha kuasa. Dengarkan apa kata Tuhan dan renungkan apa yang Dia katakan. Dari firman Tuhan yang kita baca, kita perkatakan. Kita kadang-kadang baca itu cuma di dalam hati ya. Tapi kalau mau
lebih cepat lagi, lebih ampuh lagi begitu ya. Ucapkan apa yang kita baca dan jadikan itu sebagai doa. Jadi antara berdoa dan baca firman itu biasanya harus sinambung, dua-duanya harus jalan sama-sama. Lalu ini saya susah terjemahkan dalam bahasa Indonesia, jadi saya pakai bahasa Inggrisnya saja. Positive and possible thinking. Kalau orang di dunia akan katakan berpikir positif, berpikir positif. Saya rasa kita tidak cukup cuma berpikir positif. Kita berpikir berdasarkan iman Kristiani. Kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang ya dan amin. Jadi apa yang ada dalam firman Tuhan kita aminkan. Itu kategori pikiran positif sesuai firman Tuhan. Dan ingat, di dalam Tuhan itu selalu ada kemungkinan. Kalau orang bilang, tidak mungkin, saya agak apa ya, terganggu dengar kata, nggak bisa, nggak mungkin. Oke, kalaupun nggak bisa, yang bisa apa? Kalaupun itu nggak mungkin, yang mungkin apa? Tetapi kalau kita ingat dalam Tuhan, segala sesuatu pun bisa jadi mungkin. Maka itu akan membuat kita lebih punya keyakinan bahwa Tuhan bisa menolong saya dalam keadaan apapun. Stres akan berkurang, pengelolaan itu akan lebih mudah. Biasakan untuk bikin jurnal. Ibu-ibu habis baca Alkitab, tulis apa yang kita dapat dari firman Tuhan itu. Jurnal refleksi. Saya belajar apa hari ini dari firman Tuhan. Tuhan pesan apa buat saya hari ini. Jadikan tulisan. Ya, sekarang ini sedang mulai lagi ada gerakan untuk kembali ke menulis. Karena ternyata kalau pakai handphone, pakai laptop, ya, tulis begitu ternyata kurang begitu baik untuk jangka panjang. Sekarang di Eropa itu anak-anak sudah mulai baca buku lagi, nggak cuma baca tab, ya, tapi mulai baca buku lagi yang memang ada di tangannya. Supaya apa? Supaya sinkron antara mata, tangan, ya, dan otak itu bisa terkoneksi dengan baik. Nah, kita mulai lagi dengan merefleksikan apa yang kita dapatkan dari baca firman, dari dengar kata-kata Tuhan melalui doa kita. Kita juga bikin jurnal syukur, tulis 3 hal misalnya. Apa yang baik yang saya bisa syukuri, termasuk pengalaman tidak baik, mungkin ada sesuatu yang kita bisa pelajari. Apa nih? Kita tulis jurnal syukur kita. 1, 2, 3. Oh, saya nggak punya sampai 3, 1 juga cukup, ya. Setidaknya belajar untuk bersyukur, 1 pun cukup sehari sekali. Tapi kalau misalnya bisa ada 15 hal yang saya syukuri, puji Tuhan, itu akan lebih cepat menyembuhkan stres, ya. Fokus pada solusi, bukan cuma pada beratnya masalah. Kita tahu Tuhan kita maha kuasa, luar biasa. Karena itu bersama Tuhan ada jalan keluar. Apa yang saya bisa kerjakan? Tuhan bisa kerjakan bagiannya. Izinkan Tuhan mengerjakan bagiannya. Bagian kita kerjakan, kita fokus pada solusi atas masalah kita. Satu lagi pasti ya, namanya manusia kan bisa salah. Kemarin-kemarin mungkin kita salah, akhirnya kita stres. Supaya nggak salah lagi, kita belajar dari kesalahan yang terjadi. Gimana ya supaya besok jadi lebih baik. Nah, itu akan menurunkan juga kondisi stres kita untuk hari-hari ke depan. Secara emosional, kita bisa ekspresikan perasaan melalui aktivitas kreatif, ya. Saya percaya ibu-ibu di sini juga ibu-ibu yang kreatif, ya. Bisa kita namanya kreatif menciptakan apa saja dari apa yang ada di sekitar kita. Kita mau menggambar, kita mau melukis, mau bikin hasta karya, mau bikin apa saja pokoknya untuk mengekspresikan perasaan. Mau ada tempelan-tempelan, kerjakan. Setidaknya itu akan membuat kita jadi lega. Kita juga bisa berlatih teknik pernafasan, ya. Tarik nafas, fokus di nafas, lalu keluarkan, ya, sambil mengucap syukur. Haleluya. Ulang lagi terus, tarik nafas, fokus di pernafasan, keluarkan dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Lakukan berkali-kali, rasa lega itu akan terasa, ya. Dan tentu saja akan baik kalau misalnya kita lakukan pagi-pagi ketika udaranya masih segar, ya. Kalau yang tinggalnya dekat pegunungan aman, mau pagi, siang, sore, malam aman, ya. Tapi kalau di perkotaan seperti Jakarta, di tengah kota hirup udara yang ada adalah polusi. Jadi cari tempat yang enak untuk bernafas dengan lega. Bergabung dalam komunitas yang sehat itu juga akan menolong kita mengelola stres. Di situ boleh curhat. Habis itu saling mendoakan. Gosip yang nggak boleh. Karena kalau gosip,
tentunya bukan menambah kelegaan, tapi mungkin jadi penasaran dan akhirnya jadi terganggu selanjutnya. Malah nambahin ya supaya gosipnya makin hot katanya begitu. Nggak sehat, jangan dilakukan. Dan kalau misalnya rasa perlu berbicara dengan orang yang dapat dipercaya, entah itu konselor, praktisi kesehatan mental, saya sarankan orang-orang yang memang cinta Tuhan, yang kenal Tuhan sungguh-sungguh, supaya ibu-ibu dapat bantuan yang sesuai dengan kebenaran firman. Dan itu tidak dilarang sama sekali. Dan bukan berarti, wah lemah saya kalau sampai saya tanya orang. Oh tidak. Kalau kita ke dokter karena sakit kan bukan berarti kita, wah lemah nggak bisa nolong diri sendiri. Tentu tidak, karena memang kita perlu bantuan yang ahli. Ya, kita bisa aja minum obat sembarang, habis itu keracunan kan juga bahaya. Ya, jadi lebih baik cari orang yang bisa dipercaya untuk menolong kita dan bersama-sama dengan Tuhan kita menemukan jalan keluar. Terakhir, pengelolaan stres dari perilaku kita. Oke, biasakan pola hidup yang sehat dan teratur. Orang yang stresnya lebih terkelola biasanya yang menjalani hidup yang teratur. Dia tahu jam makan, dia tahu jam tidur, ya, dia tahu kapan kerja, dia tahu kapan istirahat. Itu biasanya stresnya berkurang. Sementara kalau hidupnya serabutan, semuanya dia harus kerjakan sekaligus, biasanya lebih gampang terdampak stres. Jadi kalau pola hidup kita sehat, itu akan menolong kita untuk lebih bisa mengelola stres. Seimbang waktu antara jam kerja, istirahat, sosialisasi, doa. Tentunya yang namanya seimbang bukan berarti oke 24 dibagi 4 jadi 6. Oh tidak. Kadang yang namanya seimbang itu ada yang 8, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 10, tapi setidaknya ada begitu ya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Tetapkan tujuan yang realistis. Ibu-ibu kadang-kadang maunya banyak dan ideal ya, mau begini, mau begitu. Mulai dari yang simpel dulu, kerjakan satu-satu. Ada sebagian perempuan yang punya keyakinan kita bisa multitasking. Betul, sebagian perempuan dikaruniai kemampuan multitasking. Tetapi dengan sering-sering multitasking sebenarnya kita juga jadi rentan, jadi rapuh. Jadi kalau memang bisa kerja satu-satu, satu selesai, satu selesai, satu selesai, itu akan menolong stress level kita menjadi lebih sehat. Tapi kalau terpaksa, Tuhan kasih kemampuan multitasking, puji Tuhan, silakan dikerjakan. Habis itu back to normal, ya. Kita bisa bekerja bersama Tuhan dan tim yang sehat, itu juga adalah cara mengelola stres. Kalau kerja dengan tim yang amburadul, stres kita nambah. Kerja sendirian nggak sama Tuhan, kita juga stres sendiri, ya. Dan satu lagi, supaya bisa mengelola stres dari perilaku kita, terlibat dalam kegiatan menolong, melayani, itu pun adalah obat dari pengelolaan stres. Karena ketika kita menolong orang, kita bisa lihat, ya bukan nyukurin ya, tetapi kita bisa lihat, oh ternyata saya ini tidak sendirian mengalami penderitaan. Kalau kita cuma bergulung dalam pikiran kita, kayaknya itu dunia itu begitu kejam, tidak adil, sadis dengan kita itu sengsaranya luar biasa, padahal kita dibandingkan banyak orang jauh lebih beruntung. Bisa jadi begitu, ya. Tapi kalau kita mulai terlibat dalam menolong orang, kita akan lihat, oh ternyata ada banyak yang masih saya bisa kerjakan. Stres kita akan berkurang, malah jadi berpikir apa yang saya bisa kerjakan buat orang lain. Malah kita jadi happy karena kita bisa bantu orang, begitu kan? Artinya stres kita akan terkelola dengan baik. Ibu-ibu yang saya kasihi, saya cukupkan dulu sampai di sini untuk bagian materi saya. Semoga bermanfaat. Nanti mungkin akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Saya persilakan Ibu. Saya silakan kembali kepada Ibu Verina. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih kepada Ibu Heni Wirawan yang sudah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa dan memberkati kita. Selanjutnya akan kita buka sesi untuk tanya jawab. Ibu-ibu dapat menulis di kolom chat apabila ingin menanyakan sesuatu. Tampaknya sudah ada beberapa pertanyaan. Bisa saya bacakan ya Ibu ya? Silakan. Yang pertama dari Jatim, Ibu Ari Hapsari. Apakah seseorang yang mengalami panic attack karena stres, jadi subjeknya adalah mengenai panic attack ya. Apakah panic attack itu karena stres? Yang pertama, yang kedua,
apakah seseorang mengalami panic attack itu selalu karena pernah mengalami kejadian yang traumatik. Jadi panic attack-nya itu berkaitan dengan kejadian yang traumatik. Yang ketiga, jika muncul panic attack, apakah bisa tiba-tiba terjadi atau karena ada trigger yang datang karena hal-hal yang terjadi sebelumnya. Yang keempat, bagaimana mengatasinya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini satu mata kuliah tersendiri tentang kecemasan, ya. Panik itu bagian dari kecemasan dan kadang-kadang ini saya sambil lompat-lompat untuk menjawabnya ya. Kadang-kadang munculnya itu tanpa penyebab. Kita tidak bisa deteksi lagi. Ini tadi saya kenapa paniknya, gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau dibilang adakah pengalaman terdahulu yang mendasari, biasanya ada, tetapi mungkin karena sudah terlalu jauh relasinya, sehingga ketika panik yang sekarang sudah tidak bisa dikoneksikan dengan, oh itu tuh penyebabnya, saya panik karena yang itu. Jadi untuk ditelusuri memang perlu waktu yang cukup panjang, mengurai satu-satu waktu panik ini, apa yang terjadi sebelumnya. Panik itu apa yang terjadi sebelumnya. Jadi mesti diurai satu-satu dulu memang ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba panik, ya, eh, sebenarnya yang paling gampang adalah cari tempat untuk duduk. Kalau nggak ada tempat duduk, tempat untuk berdiri yang firm, pegangan, ya. Sebab mungkin saja orang yang panik bisa sampai terjatuh, ya, bisa saja terbentur. Jadi kalau lagi panik itu kan gejalanya muncul ya, jantungnya berdebar-debar, mulai keringat dingin, napasnya biasanya jadi memburu begitu kan. Ciri-cirinya kurang lebih seperti itu. Sehingga ketika mudah muncul gejala-gejala dan Anda pasti sudah deteksi kalau sudah terbiasa dengan panik itu jadi tahu bisa deteksi, cari tempat duduk, lalu mulai mengatur pernafasan aja, mulai ngitung ya, 1, 2, sambil berdoa dengan tenang, Tuhan Yesus, saya percaya padamu, atau haleluya, apalah kata yang simpel saja, supaya paniknya itu reda. Karena biasanya panik itu juga nggak akan terus berjam-jam begitu. Kalaupun, oh dalam sehari bisa muncul beberapa kali, sangat mungkin. Tetapi tidak yang, wah seharian nggak berhenti-berhenti gitu ya. Bisa nanti ada jeda, ada jeda, ada jeda begitu. Nah, untuk bikin stabil, kita tenangkan hati, tenangkan pikiran, duduk, atur pernafasan, biasanya akan reda. Sambil kalau perlu lihat jam. Biasanya berapa menit sih panik kita? Mungkin paniknya 5 menit. Lihat aja jamnya. Oh, 4 menit lagi saya tidak panik. 3 menit lagi saya tidak panik. Nanti akhirnya selesai reda, ya sudah lanjutkan perjalanan. Apakah seseorang yang mengalami panik attack karena stres? Bisa karena stres, bisa juga tidak, gitu ya. Yang tadi yang saya bilang, karena penyebabnya bisa saja sudah di ujung sana gitu, tidak gampang dikaitkan dengan kondisi panik yang sekarang. Jadi sudah saya jawab semua ya Bu ya. Semoga bisa menolong. Tuhan berkati. Terima kasih kepada Bu Heni. Bu Ari, apakah sudah jelas? Selanjutnya, kalau belum jelas bisa tulis di kolom chat. Selanjutnya saya akan baca pertanyaan berikutnya. Ini mungkin yang bertanya pendeta ya. Dari GSJA Shalom. Cara mengatasi stres anak Gen Z sekarang ini dengan gemparnya mental health saat ini. Jadi yang pertama, yang kedua, seberapa efektivitas pastoral counseling terhadap seorang yang stres? Oke. Anak Gen Z ini sedang senang dengan kata mental health memang ya. Dikit-dikit, waduh saya kena mental gitu ya istilahnya begitu. Tapi sebenarnya stresnya anak Gen Z dengan stresnya anak Gen Y, Gen X, yang udah bukan anak-anak lagi, itu sebenarnya serupa saja. Tinggal bagaimana caranya ya. Ya tentunya caranya tergantung apa yang sedang dia hadapi. Intinya sih sebenarnya mengatasi stres itu di generasi manapun sama saja sih ya. Bagaimana mengelola pikiran, mengelola perasaan, mengelola perilaku sehingga tubuh kita juga jadi sinkron dengan apa yang kita pikirkan begitu. Dan untuk itu jawabannya sebenarnya di yang kedua, pastoral counseling.
termasuk itu salah satu cara yang efektif sebenarnya untuk seseorang yang stres. Tapi apa yang mau disampaikan dalam pastoral counseling itu? Kalau pastoral counselingnya cuma ngomong, kamu tuh kurang doa, jadi menghakimi gitu ya, kamu tuh kurang baca firman, semuanya kurang. Kamu tuh kurang berhubungan dengan saudara seiman, makanya keluar. Itu nggak menyembuhkan seseorang. Tidak membuat orang jadi lebih tenang. Tetapi kalau kita menggugah, kita memberikan pengertian bahwa ada jawaban dalam Kristus, ya, ada jawaban di dalam relasi dengan saudara-saudara seiman, lalu juga di dalam hal ini ada ayat-ayat firman Tuhan yang kita bisa sampaikan untuk dia, ingat dia, hafalkan, menjadi kekuatan buat dia, membangun dia begitu ya. Jadi pastoral counselingnya menolong dia untuk membangun diri, stresnya berkurang. Sambil kita tentu saja menolong dia untuk mengelola biang stresnya itu apa nih? Sumber penyebabnya apa nih? Yuk, mana yang bisa diselesaikan ya? Kalau memang kebiasaan menunda-nunda akhirnya jadi stres karena di ujung itu jadinya tertumpuk, ya diurai. Masalah apa namanya tugas-tugasnya diurai supaya selesai satu-satu, nanti bisa tidur dengan nyenyak. Sebab kalau tidak ditumpuk begitu akhirnya tidak bisa tidur, emosinya terganggu. Kalau emosinya terganggu gampang sekali merasa terancam, merasa tertekan, ya udah kambuh lagi nanti, besok akan lebih parah lagi begitu. Jadi tentu saja itu sudah saya jawab dua-duanya. Tentu saja pastoral counseling akan sangat efektif ya, tetapi tentu dalam hal penyampaiannya yang perlu kita perhatikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Karena demikian banyaknya pertanyaan, jadi saya langsung saja ya. Boleh. Yang berikutnya adalah dari Bapak Samuel Juwito. Kira-kira juga berkenaan dengan anak-anak seperti tadi. Apakah anak-anak juga bisa mengalami stres dan bagaimana dampaknya stres pada anak-anak? Kemudian saya sambung lagi dengan dari pertanyaan dari Jateng 2 dari Bang Yos. Mana yang lebih baik kalau lagi stres? Disimpan atau diomongkan? Bagaimana untuk ruginya? Mana yang lebih baik, disimpan atau diomongkan? Ya. Iya. Kalau anak-anak bisa stres, oh bisa. Ya, bayi aja bisa stres kok. Bayi bisa stres kenapa? Waktu dia butuh air susu tapi tidak dapat pemenuhan, itu stres dia. Makanya tangisannya itu juga akan berbeda ya. Jangan kita pikir, oh bagus biar nanti paru-parunya terbuka latihan gitu ya. Oh tidak. Lama-lama dia akan jadi diem aja begitu. Nah, kalau sudah sekolah, apakah anak-anak bisa stres? Oh bisa. Dengan PR yang bertubi-tubi, ujian, ulangan yang bertumpuk-tumpuk, itu anak sekolah bisa stres. Jadi kita jangan pikir, oh stres itu hanya milik orang dewasa. Stres itu mulai dari bayi pun bisa stres. Selama kita masih jadi manusia, kita potensial untuk mengalami stres. Oke? Nah, dampaknya apa? Ya kalau dampaknya bisa ditangani dengan baik, dampaknya ya dia jadi lebih tangguh sebenarnya. Karena tadi saya bilang stres itu tidak selalu negatif. Kita bisa sebut sebagai eustress. Ada stres yang justru membuat kita jadi lebih kuat, lebih tangguh, lebih perkasa, bisa belajar jadi orang yang berbagi, menolong sesama karena kita pernah stres. Kita tahu caranya. Tapi kalau tidak tertangani, ya akhirnya jadi berlarut-larut, kena ke badan, kena ke pikiran, kena ke emosi, perilaku kita juga jadi kacau, berantakan. Kurang lebih seperti itu. Jadi dampaknya bisa kemana-mana ya. Nah, yang berikutnya tadi stres dipendam atau diceritakan. Ya pastinya kalau stres cuma dipendam-pendam nanti meledak. Jadi lebih baik memang diselesaikan. Nah, menceritakan itu cuma salah satu cara untuk mengelola stres. Kalau ibu bapak ada orang yang dikit-dikit kalau kita stres kita cerita ya puji Tuhan ya. Tapi kalau misalnya nggak ada orang, ya berdoa, itu juga salah satu. Jadi bercerita itu tidak hanya kepada sesama, bercerita itu juga bisa kepada Tuhan. Tetapi dalam hal ini, kalaupun kita bercerita kepada sesama,
kita juga mesti punya keterbukaan untuk terima masukan. Karena bisa saja ada orang yang, oke, kalau menurut pengalaman saya begini, begini, begini. Dengarkan saja, barangkali menolong kita juga, begitu ya. Tapi kalau dia cerita kita bantah, orang akhirnya nggak mau dengar cerita kita tambah stres ya. Udah stres, nggak ada yang mau dengerin saya, gitu kan. Jadi bercerita boleh, kepada Tuhan akan jauh lebih baik lagi dengan sesama tentunya kalau ketemu jalan keluar diskusikan sama-sama. Dipendam tidak akan menolong. Itu akan membahayakan kita apalagi kalau bertumpuk-tumpuk begitu. Terima kasih. Ya, Ibu, kemudian pertanyaan masih berkaitan dengan stres ya. Nanti yang agak berat-berat saya taruh di belakang ya. Bagaimana cara mengendalikan emosi saat stres? Yang pertama, itu dari Rina di Papua. Kemudian dari Ibu Tri Setio, bagaimana cara mengatasi overthinking? Oke, mengendalikan emosi saat stres. Ya, tentu mula-mula kita mesti menyadari saya sedang merasa apa saat ini ya. Kelemahan manusia Indonesia salah satu yang saya deteksi adalah tidak bisa menamai emosinya. Dia cuma punya satu istilah, aku lagi emosi. Tapi emosi apa? Karena emosi itu ada ratusan ya, termasuk sedih, kesal, marah, kecewa, tersinggung, terluka, terharu, itu semua emosi ya. Nah, kalau kita sudah bisa menamai emosi kita, itu akan lebih gampang kita kendalikan ya. Kalau kita juga tahu, oh penyebabnya apa, begitu ya. Jadi, oh saya marah. Oke, apa penyebab saya marah? Oh si itu tadi ngomong begitu. Ya, oke. Kalau begitu, apakah si itu yang ngomong itu perlu kita perhatikan lebih lanjut? Terlalu berhargakah omongan dia atau malah mengganggu kita? Apa kita lebih baik mengampuninya saja sehingga kita tidak harus stres? Nah, jadi dengan cara kita bisa mengurai emosi kita, mengetahui penyebab kita mengalami emosi tertentu, stres kita akan terkendali, stres kita akan berkurang. Tapi kalau aku lagi emosi, iya emosi apa? Nggak tahu, pokoknya aku lagi emosi. Karena sudah bergulung emosinya, itu yang agak berat. Sehingga memang perlu waktu untuk mengurainya satu-satu. Seperti itu ya Bu ya, semoga terjawab. Lalu overthinking ya, kenapa sampai orang overthinking? Karena memang dia tidak memilah apa yang ada di pikirannya. Pikiran kita itu sebenarnya menampung segalanya. Makanya kalau firman Tuhan kita baca ayat-ayat tentang pikiran, Tuhan selalu kasih tahu pikirkan perkara yang di atas. Pikirkan yang baik, yang benar, yang mulia dan sebagainya tadi yang saya sudah baca bersama ibu-ibu sekalian, ya. Kenapa? Sebab kalau kita mulai dengan pikiran negatif satu, temannya banyak, satu kelurahan. Jadi kalau kita sudah biarkan satu pikiran negatif masuk dalam diri kita, itu akan jadi terus berlarut-larut begitu. Nah, itu yang namanya overthinking, ya. Nah, cara mengatasi overthinking sebenarnya dengan memilah yang mana yang saya perlu pikirkan, yang mana yang tidak perlu dipikirkan. Pilih dua aja dulu. Kalau saya bisa pikirkan ini, ada solusinya apa tidak? Nah, itu pilihan berikutnya. Kalau nggak ada solusinya, apakah saya harus minta bantuan kepada orang lain? Adakah yang bisa bantu saya? Tidak. Oke, saya bisa apakan? Ya, bawa sama Tuhan berdoa, gitu kan. Enak amat ya dikit-dikit berdoa. Itu gunanya kita percaya Tuhan, ya kan? Kalau kita nggak percaya Tuhan, kan kita bingung mau kasih siapa lagi. Ya, oke, makanya ketika kita memang percaya Tuhan, andalkan Tuhan sehingga overthinking kita itu diskonnya banyak, ibu-ibu. Ya, sebab kalau tidak, itu pikiran mau aja tuh bercokol di kepala kita dan kayaknya daya tampung kita untuk pikiran-pikiran yang nggak penting dan nggak perlu itu banyak sekali. Ya, nah supaya tidak ganggu begitu rupa sehingga lebih baik kita punya pikiran yang produktif. Nah, kita pilah apakah ini perlu kita pikirkan atau yang ini tidak perlu. Kalau tidak perlu, buang keluar gitu ya, ganti dengan pikiran-pikiran yang lebih sehat, pikiran-pikiran yang lebih bermanfaat begitu. Oke. Ada istilah think, is it true, apakah itu benar ya, is it helpful, apakah itu menolong untuk kita pikirkan, is it inspiring, apakah itu mendatangkan inspirasi, is it nice, apakah itu baik ya, sesuatu yang kaitannya dengan keindahan, kebaikan, ya.
satu lagi K-nya saya lupa. Apakah itu sesuatu yang bernilai atau perlu untuk dibagikan kepada orang lain ya. Jadi ketika kita berpikir kita mesti pilah ini seperlu apa untuk mengganggu pikiran, untuk mengganggu diri kita. Kalau mengganggu artinya harus penting banget gitu ya. Kalau enggak jangan. Karena itu akan membuat kita susah tidur, rugi banyak, Bu. Makasih. Ya, selanjutnya masih banyak sekali Bu pertanyaannya. Ini dari Ibu Apriani Bani dari Maluku Barat. Bagaimana mengelola stres saat menghadapi pelayanan khotbah? Apakah kita tolak pelayanan dulu dan tunggu hati kita baik, ataukah apakah ini akan berpengaruh? Pelayanan khotbah ya. Pelayanan kalau memang itu kita adalah orang yang terpanggil dalam pelayanan itu dan waktu kita ada, tenaga kita ada, ya jangan ditolak, Bu. Kalau memang itu untuk memberkati orang lain, Tuhan kan juga akan memberkati kita balik ya. Jangan menolak pelayanan. Tapi kalau memang kita sedang rasa stres, kita rasa sedang bermasalah, ya selesaikan masalah itu juga ya bersama-sama dengan pelayanan itu supaya kita tertolong juga dalam stres kita juga bisa menolong orang. Kadang-kadang dalam keadaan stres kita pun tetap bisa melayani ya. Tergantung bagaimana fokus kita ketika kita sedang stres itu. Kita fokus di stres kita atau kita fokus pada pelayanan kebenaran firman. Kalau memang itu justru menjadi semacam ilustrasi gitu ya, karena stres kita ini dan justru menguatkan orang, wah justru kan kita diberkati dan langsung sembuh tuh stresnya tuh ya, langsung hilang, stresnya langsung berkurang ya. Tapi tentu mesti diurai tadi ini stresnya kenapa nih sampai jadi kita maju mundur untuk pelayanan gitu ya Bu. Jadi mesti diurai dulu kenapa nih stresnya. Oke, terima kasih. Ya, berikutnya Bu dari Ibu Betty Rao-Rao, DKWD 1 Jatim. Jika stres datang dari tekanan seseorang atau kelompok, bagaimana cara kita menyelesaikan atau menemukan jalan keluar dari stres tersebut? Apakah perlu rekonsiliasi dengan orang tersebut? Saya kurang paham juga maksudnya, tapi kira-kira begitu, Bu. Oke, stresnya disebabkan oleh kelompok ya. Oke, nah ini memang komplikasinya cukup besar. Nah, kita juga mesti tahu ini disebabkan kelompok, kenapa nih bisa orang satu gerombolan bikin kita stres. Dan biasanya itu tidak tiba-tiba sih. Kalau sampai ada satu kelompok sudah sepakat untuk membuat kita stres, itu ceritanya itu pasti banyak tuh sebelumnya. Apakah pernah ada konflik antar pribadi, apakah ada perkataan kita yang mengganggu dia, apakah dia nggak ketemu jawaban, apakah memang mereka punya maksud yang buruk dengan kita, jadi udah diskusi di luar sana, udah runding-runding buat ganggu untuk bikin kita stres. Ya penyebabnya macam-macam. Jadi tentu saja untuk bisa mengatasinya kita mesti tahu dulu ini penyebabnya apa ya, supaya nanti cara kita mengelolanya juga akan lebih tepat. Apakah kita perlu mengatasinya sendiri atau kita juga perlu bawa kelompok untuk menolong kita. Tentunya bukan adu kekuatan ya, tapi untuk mencari win-win solution. Soal rekonsiliasi atau tidak tergantung masalahnya apa. Karena belum tentu kalau misalnya itu sesuatu yang harusnya diselesaikan saja, nggak harus ada perdamaian juga bisa. Tapi ini penyebabnya apa dulu supaya kita bisa selesaikan dengan lebih akurat. Begitu ya Bu ya. Makasih. Ya, berikutnya dari Monika, Ibu Monika, Sekretaris DKWW. Ini pertanyaannya adalah kalau ada posisi punya banyak masalah, ini sampai kadang stres karena pekerjaan suami tidak mendukung, tidak mau sama-sama di satu tempat, memilih tinggal bersama orang tuanya, sementara suami tidak punya kerja, hanya duduk-duduk saja, istri yang jadi tulang punggung, istri yang cari kerja, bagaimana solusinya?
mengatasi stres yang kayak gini, Bu? Waduh, ini memang lumayan ini ya. Posisinya tidak terlalu menguntungkan ya Bu ya. Karena ada pihak yang tidak sejalan, tidak sepakat dengan kita. Kalau bisa ada orang yang didengarkan suami dan bisa bertemu bersama-sama, itu akan menolong juga untuk ibu dibantu mengurai masalah. Tapi kalau ternyata suami juga sulit untuk mendengarkan orang tersebut, jadi paling-paling ibu bisa mengelola stres ibu sendiri dalam pemikiran terutama ya, karena ketika kita dalam keadaan kesal, marah, kita berpikir saya ini yang paling menderita, dia nggak bantu saya, makin mengasihani diri, makin stres Bu. Ya, sehingga akhirnya daya juang kita juga jadi lemah, kekuatan kita secara fisik juga jadi terganggu, jadi kita malah jadi sakit-sakitan dan seterusnya. Komplikasi kita akhirnya jadi berat ya. Karena itu fokus pada apa yang bisa ibu lakukan. Kalaupun ibu tidak didukung oleh suami, biarkanlah dia dulu. Jadi kita singkirkan dulu persoalannya. Ada masalah yang bisa kita selesaikan sekarang juga ya. Ada masalah yang kita bisa selesaikan nanti, itu urusan nanti. Oke? Nah, apa yang ibu bisa selesaikan sekarang? Ibu pilah, ibu tulis apa yang bisa diselesaikan, ibu kerjakan yang bagian itu saja. Ditambah, ibu doakan bersama-sama dengan Tuhan, ibu bisa kerjakan berlipat kali ganda bersama-sama dengan Tuhan. Urusan suami, ibu doakan. Ini urusan kedua ya, ibu doakan supaya Tuhan mengubah hatinya. Mana tahu ada orang yang bisa ngomong juga dengan dia dan seterusnya. Itu babak berikut. Sementara ibu fokus pada apa yang ibu bisa kerjakan dan siapa yang bisa bantu ibu di sekitar rumah. Ya, mungkin ada anak yang sudah cukup dewasa, cukup besar, bisa diajak bantu kerjaan rumah sehingga ibu bisa fokus di dalam mencari nafkah di luar, misalnya begitu ya. Itu setidaknya bisa menolong untuk meringankan sebagian dari beban ibu. Mudah-mudahan kebantu ya Bu ya. Dan mesti dibantu doa oleh banyak pihak tentu saja. Terima kasih. Berikutnya anonim ya. Saya bacakan, Shalom, saya korban perselingkuhan. Pasangan saya sering pulang pagi, tidak pernah tidur di rumah, bahkan terang-terangan bersama wanita lain. Saya sering susah tidur, jantung berdebar ketika harus memikirkan ini terus-menerus. Saya pilih diam, tapi pasangan saya tetap pergi dari rumah. Setelah bekerja sampai pagi baru balik lagi. Apakah saya harus pergi saja, Bu, atau tetap bertahan dalam penderitaan batin saya? Oke, ini jawabannya akan cukup panjang ya, karena ibu punya opsi. Ibu punya opsi untuk bertahan di dalam pernikahan. Ibu punya opsi untuk membereskan relasi ini ya, misalnya dengan berpisah tapi juga tidak harus bercerai ya, tetapi dengan segala konsekuensinya. Kalau ibu bertahan, ibu akan menghadapi kondisi ini terus-menerus dan itu berpotensi mengganggu kesehatan mental ibu juga. Tapi ibu tetap juga bisa ada opsi bertahan sambil terus menyerahkan masalah ini kepada Tuhan. Dan mengabaikan dulu, itu urusan suami mau bagaimana, biarkan dulu. Ibu fokus pada kesehatan ibu, tidur ibu cukup, makan ibu juga bisa terasa dengan baik, ibu punya relasi dengan Tuhan, bangun kesehatan di arah sana. Ya, kalau nanti ada langkah-langkah berikutnya, ya, ibu bisa pikirkan lebih lanjut dalam kondisi ibu yang lebih lebih sehat mental, ibu lebih bisa berpikir, ibu bisa ngambil keputusan. Soal ibu mau memutuskan pergi atau tidak, itu pun konsekuensinya banyak, Bu. Keuangan, ya, lalu pendidikan anak, pengasuhan anak dengan siapa dan sebagainya. Ibu perlu pertimbangkan itu semua sebelum nanti ibu jatuhkan keputusan ibu pada satu titik tertentu. Ya, tapi sementara ini kalau ibu mau bertahan, ibu masih punya harapan untuk menjalin relasi dengan Tuhan dan membenahi dulu kondisi emosi yang sedang kacau balau, pikiran yang sedang kacau balau, hati yang terluka ini dibereskan dulu bersama dengan Tuhan. Di rumah ibu pun masih bisa dilakukan. Habis itu
langkah berikutnya Ibu bisa ambil. Ya, terima kasih Ibu ya. Semoga Tuhan menolong Ibu menemukan jalan yang terbaik. Tuhan berkati. Ya, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Waktu kita cuma 5 menit. Saya bertanya dahulu kepada DKW, apakah akan diperpanjang mungkin 10 menit lagi atau 15 menit? 10 menit mungkin boleh. Oh, iya. Berikutnya dari Debbie GSJ Alahid Elroy Timika. Bila kita jadi teman curhat atau pastoral care dengan kasus teman yang berulang-ulang terjadi, artinya stres berulang-ulang, akibat kesalahan yang juga berulang-ulang. Jadi karena disebabkan kesalahan berulang-ulang terus stres, apakah kita bisa memberikan kata-kata teguran di mana kesalahan yang berulang-ulang itu terjadi, nasihat, karena tadi dikatakan harus memberi kata-kata motivasi, dukungan, jangan kata-kata teguran. Begitu. Oke, terima kasih. Saya ralat dulu. Kita bukan berarti tidak boleh memberikan teguran. Kritik yang tidak boleh, menghakimi yang tidak boleh. Ya, kalau memang kita udah tahu dia berulang-ulang begitu, kita tanya kepada dia, kamu lihat tidak ada, apakah kamu melihat ada pola dalam kondisi stres kamu? Kita urai sama-sama dia. Kamu begini, akhirnya jadi begini. Nah, ini hari ini. Kemarin gimana? Kamu begitu, akhirnya jadi begitu. Mirip nggak? Ada kemiripan kah? Nah, sebelumnya lagi gimana? Ada polakah yang terjadi? Nah, kalau sudah dia sadar, oh iya ya ada pola juga ya. Ini kok jadi kayak berulang-ulang. Nah, habis itu kita diskusikan. Oke, kalau sudah begitu apa yang kamu bisa kerjakan supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari? Itu loh yang kira-kira bisa kita sampaikan ya. Jadi bukan kamu ini tidak ada perubahan, tidak mau belajar, kamu bagaimana sih dan sebagainya. Itu tidak membuat orang jadi terbantu. Tapi cara kita mengajukan kalimat, memotivasi, menegur itu sebenarnya kurang lebih sama ya. Cuma apa yang kita mau sampaikan. Yang pastinya bukan sekadar kita menghakimi bahwa dia kurang begini atau dia kurang begitu. Karena bisa jadi dia sudah lakukan lebih banyak dari kita. Kurang berdoa, bisa jadi dia lebih berdoa lebih banyak daripada kita. Tetapi mungkin ada strategi dia yang salah yang perlu kita kelola bersama-sama. Begitu, Bu. Terima kasih. Ya, berikutnya saya bacakan cukup panjang. Ibu, saya jemaat GSJA Philadelphia. Saya khawatir dengan anak perempuan saya yang tidak mengkhawatirkan keadaan dirinya. Padahal ia sudah 9 tahun lulus kuliah, namun tidak ada kemauan bekerja apapun. Tidak mau bersosialisasi, bergaul dengan siapapun, hanya berdiam diri di kamarnya. Terus sepanjang hari. Ada keinginan mau apa atau ada rencana apa, ia sudah pernah mau diajak konsultasi ke psikolog dan berobat ke psikiater. Namun kemudian ia tidak mau melanjutkan konsultasi pengobatannya. Saya sudah berusaha menyerahkan hal ini kepada Tuhan Yesus Kristus, namun keadaan anak perempuan saya belum banyak kemajuan. Ini menimbulkan rasa khawatir saya berkepanjangan. Bagaimana dengan dirinya apabila sewaktu-waktu saya meninggal? Ya. Kemudian saya sambung dengan pertanyaan yang lain lagi, yang kurang lebih bisa nyambung ya. Kapan perlu konsultasi ke ahlinya? Kapan perlu minta bantuan profesional? Oke. Ini Ibu sudah usaha yang saya nilai baik dan Ibu sudah berdoa, Ibu sudah bawa ke psikolog, psikiater. Itu usaha Ibu sudah optimal ya Bu. Terima kasih untuk usaha-usaha itu. Hanya memang kalau anak sudah dewasa, tentu saja peran anak juga sangat diperlukan. Ya, kalau saya lihat ini tentu saja saya masih harus memastikan dia diperiksa dengan benar oleh psikolog atau psikiater yang berurusan dengan dia secara langsung. Tapi ini dugaan saya sepertinya sudah ke arah depresi, Bu. Orang yang sudah depresi biasanya memang lebih cenderung mengurung diri di kamar, nggak mau keluar,
ya, rasa tidak perlu berhubungan dengan siapapun, kehilangan minat untuk apapun juga. Dan ya termasuk untuk makan obat juga udah nggak ada alasan untuk ngapain saya makan obat gitu kan, karena merasa tidak ada lagi ketertarikan terhadap dunia di luarnya. Ya, yang jadi pertanyaan setelah dia 9 tahun lulus, kenapa begitu? Ada apa? Apakah ada pengalaman kegagalan berulang untuk bekerja? Ya, pernah coba melamar, mungkin ada kegagalan dan ditolak berkali-kali kah? Apakah mungkin ada rencananya yang ternyata tidak bisa dilaksanakan karena ada orang yang menghambat dan sebagainya? Itu penyebab-penyebab awalnya perlu ditelusuri, ya, supaya kondisi hari ini bisa tertolong begitu. Obat atau konsultasi itu adalah langkah yang baik untuk dilanjutkan kalau memang memungkinkan, tapi penyebabnya kita juga mesti tahu. Nah, kalau dia sekarang ini tidak mau berobat, mungkin dia masih punya teman yang dia masih terhubung, ya. Nah, bisa ajak teman itu datang ke rumahnya. Kemungkinan besar dia akan diusir, teman itu akan diusir keluar. Ngapain kamu datang ke sini? Ya, udah pulang aja. Bisa jadi diusir seperti itu, ya. Tetapi datang lagi, datang lagi, datang lagi sampai orang itu membuka pintunya, membuka hatinya, mau cerita dan mau diajak untuk mengalami mendapatkan pertolongan yang baru begitu, ya. Kalau ada teman-teman gerejanya dulu, ya coba datang berulang-ulang, nggak apa-apa, biar sosialisasikan dong. Mungkin mereka akan ditolak, akan diusir, ya. Tetapi setidaknya datang terus-terusan supaya orang ini tidak rasa saya nggak punya siapa-siapa lagi. Biasanya dalam keadaan depresi itu sebenarnya orang butuh keyakinan bahwa saya masih diperhatikan oleh satu dua orang. Ya, mungkin kalau dengan orang rumah kelihatannya dia masa bodoh, ya dia abai dengan ibunya yang mungkin sudah usaha macam-macam, sudah frustrasi juga. Tetapi kalau misalnya ada orang di luar rumah yang mungkin menanyakan keadaannya, mengajak dia pergi, awal-awal mungkin dia akan menolak, lama-lama terpanggil juga untuk berangkat keluar. Ditambah, kalau ibu sudah serahkan hal ini kepada Tuhan, terus berdoa, Bu. Berdoa, jangan berhenti. Ada banyak cerita tentang perempuan yang berdoa dengan tekun, tidak berkesudahan, tidak putus, dan Tuhan jawab doanya. Jadi doa sampai dijawab Tuhan. Oke, dan itu akan menolong anak ibu, ditambah juga tentunya bantuan dari gereja, dari lingkungan sekitar, dari orang-orang yang kenal dan sayang dia, itu juga sangat diperlukan tentunya. Kapan mesti ke psikolog, cari tenaga ahli, kalau kita sudah rasa tidak bisa tolong diri sendiri sebenarnya. Tetapi kalau misalnya saya ketemu juga dengan orang-orang yang memang melakukan perawatan mental secara rutin. Jadi sebelum dia kenapa-napa, dia berkala datang. Saya punya satu klien yang setiap bulan menghubungi saya. Tanggal sih beragam, tapi tiap bulan dia untuk kontak gitu. Mau konsultasi sesuatu. Yang artinya mengurangi potensi stres besar. Ya, sebelum terjadi masalah besar, dia sudah redam lebih dulu. Itu kalau yang memang melakukan perawatan, ya. Tapi kalau, udah nggak keburu perawatan, udah kejadian misalnya gitu. Ya, kalau kita bisa tanggulangi dengan berbagai cara yang tadi, oke, ya sudah, silakan lakukan dulu. Tapi kalau, biar cepat, saya juga mau konsultasi, itu pun akan menolong. Intinya lebih cepat lebih baik, ya, supaya penanganannya juga nggak berlarut-larut, karena kalau misalnya nanti berkepanjangan, ya nanti kan ada konsekuensi biaya juga. Ya, kalau ibu misalnya dibantu oleh pihak yang memberikan jasa free, ya jasa gratis pun, ibu kan mesti bolak-balik datang, itu kan juga biaya gitu kan. Apalagi kalau yang profesional mungkin ada tambahan pengeluaran ya untuk jasa profesionalnya akan lebih besar kalau masalahnya sudah puluhan tahun dikumpulkan untuk dibereskan. Kadang-kadang kita itu mau kayak itu tuh kayak maunya seketika gitu ya. Hari ini datang, hari ini sembuh. Kayak mujizat juga ada yang sekali datang kepada Tuhan langsung sembuh, ada yang bertahap. Jadi tentunya kita juga perlu menyadari ada waktunya kita berproses. Semoga itu membuka wawasan bahwa bantuan atau pertolongan yang profesional juga memang ada waktunya.
Terima kasih. Ya, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan, apakah penderita skizofrenia dapat sembuh dan lepas dari obat? Oke, kalau dari eh, kita mesti lihat dulu keparahannya, Bu ya. Kalau misalnya baru mulai, ya, artinya baru gejala-gejala awal nih, masih kurang lebih 1 bulanan, itu peluang untuk pulihnya sangat besar, ya. Kalau sudah jadi istilahnya skizofrenia, kalau tadi istilahnya skizofreniform, ya, kalau sudah jadi skizofrenia itu memang perlu waktu untuk pulih. Oke, itu pun perlu dibantu dengan obat dan biasanya obatnya itu ya harus terus-terusan seperti orang dengan penyakit jantung ya untuk mempertahankan itu harus terus sampai masa akhir hidupnya. Tapi sekali lagi kita selalu percaya kemungkinan Tuhan memberi mujizat. Kalau Tuhan kasih mujizat, sekarang juga kamu sembuh, kamu pulih, bisa. Kita bisa pulih. Kalau Tuhan bilang, hari ini juga engkau pulih, selamanya nggak perlu minum obat, sangat mungkin terjadi. Tapi kalau Tuhan bilang, oke, pulih, tapi terus bertahan dengan obat, itu juga kan bukan sesuatu yang hina. Jadi itu pun kita bisa kerjakan, ya. Tapi normalnya kalau dari berbagai riset, memang orang yang bisa bertahan itu dengan sudah pulih, dia perlu terus dibantu dengan obat, ditambah dengan keterampilan untuk mengelola stresnya supaya tidak terjadi kekambuhan. Begitu, Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Ada pertanyaan terakhir, OCD. Bagaimana cara kita mengetahui seorang OCD? Mungkin perlu dijelaskan dulu. OCD, obsesif Compulsive disorder. Yes. Iya. Nah, Oke. jadi apa mungkin yang lain belum mengerti? Oke, saya jelaskan singkat. OCD itu adalah salah satu dari gangguan kecemasan, ya. Ada 2 gejala yang muncul, yaitu obsesif, artinya pikiran yang berulang yang terus akan mengganggu dan tidak akan bisa berhenti kalau belum dilakukan perilaku kompulsi, ya. Kompulsi itu jadi urusannya dengan perilaku. Dan perilakunya juga biasanya berulang-ulang, ya. Jadi obsesinya juga pikirannya berulang-ulang, terus-terusan dan mengganggu dia. Sementara juga perilakunya berulang-ulang, itu kompulsinya, ya. Jadi dua-duanya itu terjadi, makanya dia disebut OCD. Contohnya misalnya kalau orang cuci tangan kan normalnya kalau tangannya kotor ya atau habis dari luar rumah masuk rumah cuci tangan, mau makan cuci tangan itu kan normal ya. Tapi kalau tiap 5 menit rasa harus cuci tangan dan sekali cuci tangan misalnya ya kalau tiap 5 menit mungkin nggak sampai 1,5 jam ya. Tapi mungkin kalau dia cuci tangan bisa sampai setengah jam, tangannya sampai sudah luka-luka, sampai dia sambil cuci tangan sambil nangis, tapi tetap harus dengan air, dia harus cuci tangan, rasanya nggak bisa berhenti, itu sudah kategori OCD. Ada orang lagi, itu OCD kebersihan ya. Dan makin banyak setelah COVID ya, selama COVID itu orang yang tidak OCD mendadak jadi OCD, oke? Karena harus bersih begitu. Nah, yang berikutnya OCD urut-urutan ya. Jadi ada orang yang kalau belum mengurutkan buku-bukunya ya dari tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi atau dengan warna begitu kan pakaiannya dengan warna itu nggak bisa mulai melakukan tugas, nggak bisa kerja ya. Dan itu ya mengganggu karena kalau bukunya miring satu atau bukunya pindah satu itu mengganggu kesejahteraan dia gitu ya. Ada orang yang mungkin kalau melakukan sesuatu ada ritualnya, mau mandi aja itu upacaranya panjang gitu ya. Tangan kiri, tangan kanan mesti berapa kali gosokan dan seterusnya. Akhirnya jadi lama mandinya begitu. Ya, nanti juga untuk tempat tidur, nih nanti ditepuk bantal sebelah sini, tepuk bantal sebelah sana. Pokoknya upacaranya ribet lah begitu. Itu kategori OCD ya. Buka pintu, kadang-kadang tutup pintu itu kan mestinya cuma jeklek sekali gitu kan, atau 2 kali, ceklek-ceklek 2 kali. Ini kalau krek-krek, bolak-balik begitu, sampai dia lupa itu sebenarnya udah dibuka apa ditutup, ya. Dan nggak cukup sekali dia periksa
Jadi pengulangan yang seperti itu dan pada akhirnya mengganggu produktivitasnya karena kalau dia tidak lakukan dia cemas, kalau dia lakukan jadi susah berhenti. Nah, itu OCD seperti itu. Pertanyaannya apakah OCD bisa sembuh ya, Bu? Iya. Oke. Sebenarnya sih bisa, tapi memang perlu diterapi ya, karena ini gangguan kecemasan biasanya perlu terapi dan terapinya itu ya tentunya mesti menemukan ya apa yang menjadi penyebabnya. Karena pasti ada sesuatu yang membuat dia rasa terganggu. Biasanya orang kalau OCD memikirkan kalau dia tidak lakukan ada yang celaka. Kalau dia tidak lakukan dia bisa mengalami bahaya. Nah, itu yang pada akhirnya mesti diurai supaya dia menemukan kenyataan bahwa, oh kalau saya tidak lakukan nggak kenapa-napa tuh. Cuman memang ada kegelisahan yang harus dia bisa atasi, yang dia bisa lawan begitu ya, supaya ya akhirnya dia bisa putuskan untuk, oke, ini nggak perlu jadi lingkaran yang terus-menerus mengganggu saya. Seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih. Demikian waktunya sudah habis. Kalau sekarang saya yang jadi stres karena harus menyimpulkan yang demikian ini, tetapi mungkin saya ingin menyampaikan apakah mungkin betul menurut Ibu Heni, yaitu ketika ada pertanyaan-pertanyaan tadi seperti yang dipertanyakan, semuanya sudah dijawab oleh Ibu Heni, yaitu bahwa di dalam kita menghadapi masalah, kita ini harus bisa mengelolanya. Bagaimana cara kita mengelola secara tepat adalah seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Heni di dalam poin-poinnya itu tadi. Itu kalau masalah stres-stres yang ringan. Tetapi mungkin untuk stres-stres yang berat, depresi yang berat, mungkin tidak bisa hanya dengan dengan seperti begitu saja, tetapi butuh untuk datang kepada hal ini orang yang mempunyai spesifikasi trainer seperti Ibu Heni. Begini ya Bu ya. Jadi perlu ada hal-hal yang perlu digali, ada hal-hal yang perlu diberi obat untuk menekan depresinya, ada hal-hal yang perlu mungkin dan lain-lain seperti itu. Karena seringkali ada orang Bu yang merasa tidak mau pergi ke psikolog, psikiater karena nanti takut dianggap gila atau apa. Padahal bukan seperti itu. Sering saya berbicara kepada orang yang mengalami hal seperti itu, ada dokter objin, ahli kandungan. Kalau kita mau membutuhkan melahirkan, pasti ke situ. Kalau ada keahlian psikologi, ada keahlian psikiater, sampai ada S2-nya, ada S3-nya, pasti itu adalah sesuatu bidang yang dibutuhkan oleh orang lain. Karena itu jangan takut ibu-ibu untuk kasus-kasus yang lebih lanjut untuk menghubungi ahlinya. Demikian Ibu, benarkah? Ya, sangat betul Ibu. Nah, sekali saya simpulkan, stres itu apa? Stres itu terjadi dari bagaimana kita menilai sesuatu terhadap peristiwa atau situasi yang menekan di dalam kehidupan kita menurut anggapan kita apa. Nah, terserah kita mau fight, melawan, berjuang, atau kita mau flight, kita lari dari kenyataan seperti itu. Nah, karena itu kesimpulannya kalau ada masalah, cari penyebabnya dulu apa. Supaya kita bisa mengelola stres kita dengan tepat. Cari solusinya, diurai stresnya itu karena penyebabnya apa. Kemudian dipilah pikiran-pikiran kita untuk itu. Yang terakhir bahwa kita harus di dalam segala sesuatu tetap mengandalkan Tuhan. Seperti di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Heni, serahkan segala khawatirmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Itu yang harus bukan cuma kita baca, tetapi kita perkatakan selalu sampai kita mempunyai iman bahwa Tuhan Yesus mampu
melakukan segala perkara untuk menyelesaikan masalah kita. Mungkin ibu-ibu yang sedang mengalami masalah, kalau ingin berkonsultasi dengan Ibu Heni, mungkin nanti bisa minta nomornya kepada DKW, dan untuk yang lain kita serahkan kepada Tuhan, kita berdoa. Saya percaya kuasa Tuhan selalu bisa untuk mengatasi segala sesuatu. Terima kasih, saya serahkan selanjutnya kepada Ibu Lili yang akan menyampaikan pengumuman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih lebih dahulu kepada yang sudah berbagi kepada kita dalam banyak hal, yang sudah menguatkan kita dalam banyak hal. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu di dalam gereja maupun di dalam pekerjaan yang ada dan di dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Bu Lili. Baik, saya mewakili DKWN, Departemen Kaum Wanita Nasional, mengucapkan terima kasih sangat banyak kepada Ibu Heni yang selalu bersedia mengisi seminar-seminar kita di wanita dan selalu dinantikan. Jadi jangan kapok ya Ibu ya. Apalagi kalau Ibu Heni lihat pertanyaannya bisa sampai Bu Farina susah ini mengelompokkannya. Saking banyaknya. Itu masih banyak nih. Kalau mau dibuka 1 jam pun 2 jam masih akan suka untuk bertanya. Terima kasih Ibu. Kami berterima kasih atas semua yang telah Ibu lakukan buat kaum wanita nasional. Semua diberkati dan kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu Heni, ya, Meliora Consulting. Jadi saudara, apabila ini langsung saja bisa mencari di Google, langsung menemukan saudara di IG Meliora Consulting. Nanti akan menemukan dan saudara bisa membuat janji. Saya tadi melihat ada yang bertanya, itu pasti kasus-kasus yang sangat berat, itu pasti tidak bisa dijawab dalam hanya 1 kali. Nah, itu perlu consulting ya, konsultasi. Silahkan ibu-ibu ya, supaya kita sehat semuanya. Puji Tuhan. Terima kasih juga untuk Departemen Kaum Wanita DKWD 1 Jatim, Ibu Betty, Ibu Farina yang telah menolong kita, membantu kita untuk acara ini. Tadi Ibu Betty, Ketua DKWD 1 Jatim, sudah berdoa, dan Ibu Farina sebagai Wakil Ketua juga sudah menjadi moderator buat kita ya. Kita mengucapkan terima kasih untuk mereka, beri aplaus. DKWD yang lain akan menyusul, akan bertugas. Nah, ada beberapa pengumuman yang akan saya sharekan supaya saudara bisa melihat ini program-program dari kaum wanita yang bisa dilakukan dalam waktu dekat. Ya. Okay. Oke, saya mulai dulu. Nah, untuk seminar bulan depan, saudara, nantikanlah, selalu menarik. Seminar dari kaum wanita nasional selalu menarik. Seminar bulan depan adalah kewirausahaan. Jadi, saudara, ibu-ibu adalah yang paling mungkin dekat dengan UMKM, ya, usaha mikro, ya, usaha yang kecil. Usaha kecil yang bisa dilakukan dari rumah. Jadi saudara, ikutlah seminar ini karena Ibu Reni Harkim adalah seorang yang sudah bergerak di bidang ekspor impor, dan juga itu beliau di belakangnya itu ada Trade Academy. Jadi beliau membuat satu konsultasi atau training-training untuk perdagangan, untuk orang-orang yang mau mengembangkan usaha. Sudah banyak yang dibantu dari usaha yang paling kecil sampai bisa diekspor ke luar negeri. Nah, dari wanita kemarin, dari pengurus wanita sudah ada satu yang akan dimunculkan, yaitu manisan asam dari Sumba. Mari yang lain, datanglah dan ikutilah. Saya tidak tertarik dengan usaha, ikut saja. Setelah saudara mendengar, saudara akan tertarik untuk mengembangkan kewirausahaan. Tanggalnya disimpan ya, 10 Mei, jadi Sabtu kedua. 10 Mei kita akan bertemu bersama-sama jam 2 siang WIB waktu Indonesia Barat. Jadi kalau WIT
Wita tengah berarti jam 3 dan timur berarti jam 4. Mari rame-rame dan sebarkan ke semuanya. Apakah boleh bapak-bapak ikut? Boleh. Apakah boleh anak saya ikut? Boleh. Semua boleh ikut. Ini free, gratis ya. Nah, selanjutnya ada Hari Nasional Kaum Wanita. Nah, ini akan disebarkan flyernya, Hari Nasional Kaum Wanita, yang temanya Holiness, karena kaum wanita. Saya tahu di sini ada banyak pengurus kaum wanita gereja lokal, kalau gereja setempat, silahkan mulai memikirkan Hari Nasional diadakan 1 kali di ibadah umum, ya. Mengusulkan kepada Bapak Gembalanya, bulannya apa sebenarnya? Kalau kaum wanita itu biasanya itu adalah Agustus, September, atau paling nggak sampai Oktober. Tapi karena September dipakai bulan misi, Oktober kemarin dipakai kaum pria, Agustus dipakai kaum muda, jadi terserah dah mau pilih bulan apa, kesesuaian dengan gereja setempat masing-masing. Menanyakan kepada Bapak Gembala supaya tidak berbenturan dengan hari nasional dari departemen-departemen lain. Jadi bisa mulai bulan Juni boleh, bulan Juli boleh, atau mau bulan Mei silahkan. Persembahan Harnas disetorkannya ke rekening Departemen Kaum Wanita Nasional GSJA. Nah, itu ada nomornya, bisa di-save ya, bisa disimpan. BCA 6923220777. Nah, kemudian selanjutnya saya terus mengingatkan tentang precious water. Nah, precious water itu siapa itu? Itu adalah kelompok wanita muda yang usianya 40 tahun ke bawah. Jika di kelompok kaum wanita saudara, di pertemuan-pertemuan ibadah kaum wanita atau di KKA wanita, belum ada kelompok wanita muda, padahal di gereja itu banyak ini wanita muda, mari mulailah mengadakan khusus untuk wanita muda yang acaranya lebih seru, yang isinya sesuai dengan wanita muda ya. Silahkan mulai memikirkan untuk membuka kelompok wanita baru yaitu Precious Water atau kelompok wanita muda. Ini adalah outer dan juga kemeja. Kemejanya kekinian ini. Ini kan untuk anak-anak muda, wanita muda mungkin lebih suka yang kemeja karena lebih rasa pendek ya. Tapi kalau yang lebih sepuh atau lebih berusia mau yang outer, dua-duanya masih tersedia. Silahkan menghubungi Departemen Kaum Wanita daerah masing-masing ya. Itu ada capnya itu, cap wanita terpuji, itu stempelnya. Jadi tidak ada di yang lain-lain. Ini hanya ada di wanita terpuji GSJA. Kemudian juga buku. Nah, buku ini kami cetak sekitar 3.000 ya. Masih terjualnya tidak sampai 1.000. Padahal wanita di gereja sidang jemaat Allah itu, wah itu bisa berapa itu? Kalau nggak salah 3.000-an juga itu. Jadi, saudara, mengapa buku ini penting? Buku ini sangat berguna untuk saudara mengisinya di pertemuan-pertemuan kaum wanita atau di KKA. Karena isinya benar-benar wanita banget. Gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan wanita. Pakailah supaya saudara tidak kekurangan bahan. Atau kalau ada di sini pendeta-pendeta, pelayan Injil, atau aktivis mau memakai untuk berkhotbah sangat berguna. Silahkan menghubungi juga Departemen Kaum Wanita daerah masing-masing. Harganya sangat murah, saudara ya. Jadi pasti bisa dijangkau. Bisa sama dengan bakso 1 mangkok lah. Tapi ini sangat berguna karena isinya banyak. Nah, kemudian saudara tadi ada yang bertanya bagaimana kami dapat ini bahan-bahan ini, materinya ini bagus setiap seminar. Saudara subscribe, follow, ikut ya. Buka di Wanita Terpuji GSJA. Nah, kemudian saudara setelah subscribe, saudara harus bunyikan lonceng. Lonceng itu adalah notifikasi, saudara. Jadi begitu ada posting baru, maka saudara akan tidak ketinggalan. Jadi silahkan melakukannya. Kenapa? Karena semua sesi-sesi seminar kita diposting di sana. Jadi saudara pasti akan rindu mendengar, Ibu Heni kemarin ngomongnya ini apa ya, bagus sekali, saya mau dengar lagi. Bukalah YouTube-nya Wanita Terpuji GSJA. Ya. Itu kemudian
mengenai materi bahan PPT-nya itu nanti bisa menghubungi Departemen Kaum Wanita daerah masing-masing. Ya, Departemen Kaum Wanita pasti akan meneruskan ke wilayah akan meneruskan ke gereja setempat. Saudara bisa mendapatkannya. Kemudian kita memiliki lapak water. Lapak water ini adalah grupnya kita untuk menolong nih. Saya bisa buat kue kering nastar. Saya mau mendunia. Silahkan ikut ya, masuk daftar di lapak water, maka produk saudara akan dibaca oleh seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia kalau yang anggotanya ikut. Atau saudara merasa saya ini konsumen, saya ingin tahu batik NTT, batik yang ada di Bali, bisa enggak? Ikutlah di sana ya. Jadi saudara juga bisa menjadi sebagai konsumen, ikut supaya nanti bisa bertemu antara konsumen atau produsen. Ya. Mari silahkan join di FB Group Lapak Water GSJA. Oke. Nah, sampai di sini saja pengumumannya. Saya serahkan kepada Ibu Esther. Mungkin ada juga tambahan dari Ibu Esther yang akan sekaligus mendoakan kita dan menutup acara seminar kita. Ya, mari bersama-sama kita akan menutup acara seminar ini dengan kita berdoa syafaat untuk gereja kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan untuk Ibu Heni yang telah memberkati kami semua. Tuhan, kami tahu bahwa setiap kami tidak akan pernah terlepas dari stres. Karena lingkungan yang ada di sekitar kami, lingkungan yang sudah mulai korup, lingkungan yang bobrok Tuhan, itu pasti akan membuat kami stres. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu bagaimana respon kami. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan, sehingga setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, dapat kami responi dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih memberkati Ibu Heni, memberkati pelayanannya, memberkati pekerjaan dan keluarganya. Kami menyerahkan Ibu Heni sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, biar kiranya apa yang menjadi rancangan Tuhan dapat terjadi secara sempurna di dalam kehidupannya. Kami juga mau berdoa saat ini untuk gereja kami. Kami berdoa untuk Badan Pimpinan Pusat yang telah menetapkan roadmap. Tuhan, kami berdoa biar kiranya roadmap itu dapat terus dilaksanakan sampai pada akhirnya dengan baik. Tuhan akan menolong setiap langkah demi langkah. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan mengawal, Tuhan akan menolong, menyertai sehingga apa yang telah ditetapkan di dalam roadmap itu dapat terjadi secara sempurna. Kami GSJA dapat menjadi gereja yang terdepan. Gereja kami adalah gereja yang selalu punya kerinduan untuk bermisi. Gereja kami adalah gereja yang terus dapat bertumbuh Tuhan, dan jumlah kami semakin hari semakin ditambahkan oleh Tuhan. Kedewasaan kerohanian gereja kami semakin hari semakin luar biasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk seluruh DKWD yang ada. Tuhan akan menolong dengan setiap program-program yang akan dilakukannya. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan terobosan-terobosan yang baru, agar supaya setiap kaum wanita di daerah kami masing-masing Tuhan akan mengalami satu gerakan. Tuhan, kami menjadi wanita yang semangat. Tuhan, Tuhan tolong kami agar kami dapat menjadi ibu-ibu yang dapat membawa Tuhan anak-anak kami kenal akan Tuhan, akan membawa anak-anak kami menjadi anak-anak yang rohani, yang takut akan Tuhan. Dan itu dimulai dari kami sebagai orang tua. Kami juga berdoa Tuhan, setiap kami sebagai seorang peran, kami sebagai seorang istri, agar supaya kami dapat menjadi istri yang sungguh dapat menjadi penolong buat suami kami. Biarlah kehadiran kami Tuhan di dalam rumah tangga kami masing-masing, kami boleh berpengaruh, kami boleh menjadi garam, menjadi terang Tuhan di keluarga kami dan juga di masyarakat. Tuhan, kami berdoa agar setiap kami Tuhan, kaum wanita yang ada, tidak tinggal diam, mengambil bagian di dalam gereja setempat untuk melayani Tuhan, melakukan apa yang dapat kami lakukan, karena kami percaya setiap kami pasti Tuhan akan berikan satu
karunia, 1 talenta Tuhan berikan buat kami. Tuhan, kami berdoa dimanapun kami berada, Tuhan, Tuhan akan pakai kami menjadi terang. Tuhan akan terus menolong kami menjadi orang-orang yang dapat mempengaruhi dan bukan dipengaruhi dunia, sehingga Tuhan, dunia semakin hari semakin menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa untuk ibu-ibu Tuhan yang saat ini mengalami banyak sekali persoalan-persoalan, Tuhan. Tuhan, kami berdoa, Tuhan hadir. Tuhan akan menyatakan apa yang menjadi rancangan-Mu, apa yang menjadi solusi-Mu, apa yang menjadi apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan mereka. Sehingga setiap kaum wanita kami akan tahu persis bagaimana kami menyikapi setiap persoalan yang ada. Jika ada di antara kami yang sakit, Tuhan, Tuhan akan datang, Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami tahu tahun ini adalah tahun di mana perekonomian itu sedang tidak baik-baik saja. Tetapi kami percaya jika kami sungguh di dalam Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kami dapat melewati tahun ini dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa biarlah kiranya peserta daripada seminar ini semakin hari Tuhan semakin tambah-tambahkan Tuhan. Karena kami mau Tuhan semakin lebih banyak lagi kaum wanita diberkati oleh Engkau. Kami memperalaskan seluruh doa kami hanya di dalam satu nama, dan biarlah kiranya Tuhan memberkati kami dan Tuhan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberikan kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberikan kepada kami damai sejahtera di dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua yang percaya mengatakan amin. 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 Amen. Puji Tuhan. Silakan dibuka Pak Sutrisno. Berkati. Berkati. Terima kasih Bu Heni. Terima kasih Bu Heni. Berkati semuanya. Terima kasih. semuanya. Terima kasih Bu, Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih dari Timika, Ibu Heni. Halo Bu Terima kasih Bu Heni. Terima kasih Bu Heni. Tuhan berkati. Marina, terima kasih semuanya. Semangat ibu-ibu ya. Terima kasih Bu buat semua. Berkati semua, ibu-ibu saya pamit ya. Ya, Tuhan berkati semua. Sampai bulan depan ya ibu-ibu. Ya, mari masing-masing kita wirausaha sehingga perekonomian keluarga kita lebih baik, gereja kita lebih lagi bisa ditopang. Amin. Amin.